bukan kayak simsalabim hilang. Menurut pemikiran saya seperti itu. Sampai saat ini saya belum merasa bisa meditasi, gimana dong? Ya memang kembali lagi meditasi itu ya cocok-cocokan juga. Enggak semua orang berpendapat harus bisa meditasi. Sesederhana kita bisa fokus aja dengan apa yang sedang kita alami di dalam kehidupan ini, sebenarnya itu sudah merupakan bagian dari meditasi. Ya. Meditasi itu tidak hanya yang bentuknya diam, duduk diam. Meditasi itu ada juga yang bentuknya kinestetik, ya. Kita memperhatikan gerakan tubuh, itu meditasi. Kita memperhatikan suara, auditori, ya. Atau yang visual, itu juga bisa. Status air tidak bisa mengklaim dirinya samudra terbatas. Nah betul. Ya dia harus bisa menghadirkan kesadaran bahwa dia adalah bagian dari samudra itu. Sehingga apapun juga yang terekspresikan di dirinya dia tidak pernah mengklaim bahwa ini karena kemampuan saya. Ini karena kehadiran sang samudra, maka setetes air itu bisa berekspresi. Gitu. Tuhan di fisik ada di rasa. Yes, betul sekali Kak Mul. Oke, lanjut lagi ini. Kak Playful Life. Jadi alien dulu Kang baru bisa moksa. Ya nggak tahu juga ya kalau itu ya. Apakah alien itu udah pada bisa moksa atau gimana, nggak tahu juga saya. Perlu diketahui moksa ada 3 tingkatan Kang Mas. Oke Kak Arya, terima kasih informasinya. Saya lebih bisa fokus ketika merokok di gunung. Ya balik lagi. Berarti kan masih ada butuh suatu zat dari rokok itu yang kemudian bisa memberikan suatu ketenangan pikiran ya. Seperti itu. Memang perlu dilatih sih. Silakan teman-teman gunakan kemampuan teman-teman sendiri. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Tidak perlu sama dengan yang lainnya. Terima kasih Kak Triwan. Oke. Lanjut lagi teman-teman. Kang Ari izin tanya. Oke Kak Triwan. Di dalam berkesadaran, hakikatnya sepi, sunyi, hening, kosong. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika berkesadaran, terima kasih Kak Bunda. Kita tetap dengan kehidupan sehari-hari. Tapi pikiran kita itu selalu fokus di saat ini sekarang. Dan kita tidak terlalu banyak memaknai, bahkan kita sama sekali tidak menilai apa ini. Apa yang kemudian muncul mungkin sebuah penilaian dari pikiran kita. Kita hanya seperti mewadahi aja, taruh ini suatu pikiran hadir, kita wadahi aja gitu. Ya udah di sini jadi suatu sebenarnya kondisi yang sunyi, hening gitu. Karena tidak ada lagi yang namanya ketidaksesuaian. Yang terjadi adalah keselarasan, ya. Ketika semua sudah selaras, maka kekosongan itu hadir gitu loh. Makanya kalau di agama itu diarahkan belajar menerima, diarahkan untuk sabar gitu loh. Ini arahnya kepada keselarasannya tadi. Jadi kosong yang ada isinya, tapi isi ini tidak seperti menutup kesadaran murni kita. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Kak Triwan ya. Moksa itu kalau diri sudah menyatu dengan Nur Muhammad, ya setuju sekali sih itu ya. Jadi bukan menghilang, menghilangkan diri, jadi ya setuju. Oke lanjut lagi teman-teman ya. Depok hadir, mantap. Ya jadi begitu teman-teman. Oh terima kasih juga Kak Triwan. Tentang identitas ini, jangan kita melihat identitas itu sebagai musuh, tapi coba sikapi dengan tindakan yang tepat. Menggunakan semua atau yang dihasilkan oleh identitas tadi dalam bentuk pikiran, perasaan, dan emosi, justru menjadi jembatan kita untuk bisa tercerahkan. Maka teman-teman sering dengar kan, luka itu celah masuknya cahaya. Ya, jadi penderitaan itu membuat manusia itu tercerahkan. Ya, jadi ya sudah aja gitu maksudnya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman,
Ya tinggal kita terima aja, kita belajar untuk menyelaraskan dengan ketidaknyamanan itu. Sehingga itu justru menjadikan suatu tangga untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi lagi levelnya. Yang nantinya akan sampai kepada kesadaran yang murni. Tanpa adanya sensasi dari yang dihasilkan oleh identitas tadi, nggak bisa kita mendapatkan itu semua. Fokus di kesadaran dan menjadi penyaksi aja dulu. Yes, bagus. Jangan bicara moksa itu terlalu tinggi ya. Setuju. Jadi ya nggak apa-apa untuk sekedar mengetahui gitu ya. Walaupun saya juga nggak bisa mengatakan saya udah benar menyampaikannya. Banyaklah pengetahuan tentang moksa yang menurut saya juga nggak perlu terlalu dikejar ya. Ketika kita itu mengejar moksa, artinya kita belum mampu untuk bersyukur. Pasti nanti kita ingin mendapatkan moksa itu di dalam level kesadaran ego kita, di mana kita secara pengetahuan tahu moksa adalah sesuatu yang kualitasnya bagus dan kita menginginkan sesuatu yang menurut kita bagus tadi gitu. Menjaga keamanan diri kita agar kemudian ketika jiwa kita moksa, wah semua jadi surga gitu kan. Apakah orang yang sudah pikun itu kosong? Enggak sih, emosinya masih kuat. Coba teman-teman kalau yang punya orang tua yang udah mulai pikun gitu, sering mereka ada aja pikirannya gitu loh, memori jangka panjang dan masa lalu gitu ya, yang udah terjadi puluhan tahun yang lalu bisa muncul lagi dan itu mengeluarkan emosi. Kosongnya itu ketika emosinya itu sudah mampu untuk diterima secara utuh dengan penyaksian. Pamit semuanya. Oke, Kak Playful Life, terima kasih. Kak Angga, waalaikumsalam. Luka dan penderitaan itu bahan bakarnya dalam perjalanan ini. Yes, betul sekali. Halo Mas Bimo. Surga neraka, moksa atau pencapaian yang lain adalah hak prerogatif Tuhan. Yes. Jadi apapun juga kita fokus di saat ini aja ya. Kita menjadi penyaksi terhadap apa yang Tuhan hadirkan hidangannya di saat ini. Itu akan menjadi sesuatu yang memaksimalkan perjalanan hidup kita tanpa kita menggenggam sesuatu di masa depan yang kita anggap ini ada sesuatu yang baik bagi diri kita. Ya. Jangan terus mengejar sesuatu yang baik, tapi terima dulu apa yang ada di saat ini sebaik-baiknya, jalani dengan sungguh-sungguh. Ya, coba jadikan jembatan untuk menghadirkan suatu kedamaian jiwa dengan cara penyaksian, sehingga kemudian apapun juga yang nanti terhadirkan di masa yang akan datang bagi kita itu adalah sebuah kecukupan. Ya. Sampai situ aja sebenarnya itu udah bagus banget gitu ya. Jadi jiwa ini tidak ada lagi kotoran-kotoran yang melekat pada dirinya. Begitu. Kang, kalau pengertian dari adil itu apa ya Kang? Adil itu seperti bahasanya rohim, itu adil ya. Sesuatu yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, itulah adil. Misalkan, ya, sering kita dengar kembali lagi tentang poligami ya, poligami kan sering kali dibahas ya. Katanya boleh tuh kalau kita bisa adil gitu. Tunggu dulu, adil itu bukan perkara nominal, bukan perkara berapa hari kita ada di sana dan di sini gitu kan, bukan. Tapi adil itu apakah kita itu sudah bisa memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan pasangan kita, misalnya kalau kita bicara tentang poligami gitu ya. Dimana kebanyakan orang yang poligami juga nggak ini banget sih, nggak kenal amat sama pasangannya gitu loh. Pasangannya juga mungkin bisa nurut karena dialirkan suatu dogma, doktrin supaya menerima apapun juga yang dia putuskan karena dia adalah pemimpin dari keluarga yang dianggap paling berhak untuk menentukan. Jadi yang lainnya terima aja, ketika mereka nurut semua akan masuk surga gitu. Ini kan banyak sekali terhadirkan pemahaman-pemahaman seperti itu ya. Apakah bisa adil? Ya belum tentu. Yang kita mudah-mudahan yang hadir di sini sama-sama sudah dewasa ya. Jadi beginilah, kalau kita bicara tentang kepuasan di sebuah pernikahan, apakah itu kita bisa mengukur? Oh yang ini sama dengan yang itu, nggak bisa. Ya. Itu nggak bisa kita kemudian ukur itu gitu loh. Jadi banyak hal yang sebenarnya dinyatakan oleh Tuhan bahwa Dia mengizinkan ini terjadi bukan sebagai sesuatu yang dialirkan untuk
mencukupi perasaan tidak cukup di dalam dirinya. Saya pengen lagi, maka saya tambah. Itu enggak merupakan suatu tindakan yang bisa dikatakan akan menghasilkan keadilan, karena dia sendiri enggak adil terhadap dirinya dia yang sebenarnya hanya perlu satu orang dan itu adalah cukup, gitu. Ya kalau nggak bisa begitu ya itulah bahayanya di situ. Pemahaman ini seringkali digunakan untuk menambahkan kenikmatan duniawinya, ya, bukan lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala mah satu aja udah lebih dari cukup gitu ya, sebenarnya begitu. Halo juga Kak Danu, super sekali Mas Hari. Yes, mantap Mas Bimo. Penderitaan adalah kehendaknya yang belum dimengerti. Mantap Mas Bimo. Nah itulah teman-teman ya, jadi kayak suffering gitu, penderitaan ya. Penderitaan itu juga bisa menjadi sesuatu panggilan jiwa sebenarnya ya. Jiwa yang dari kesadaran murni yang ingin dikenal, dia akan menarik yang namanya penderitaan untuk hadir gitu loh. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang memang diharapkan bisa menjadi jalan untuk terbukanya penutup dari kesadaran murni itu untuk hadir secara utuh. Gitu. Jadi ya cobalah dimengerti. Gimana orang bisa mengerti? Dia harus ngalamin dulu nanti juga gitu loh. Harus bisa menerima ketidaknyamanan tadi, penderitaannya, baru kita bisa ngerti. Ya. Karena ketika kita masih terus meminta sesuatu untuk menutupi penderitaan, bukan mau mengalami penderitaan itu sebagaimana adanya terlebih dahulu, kita tidak akan bisa mengerti bahwa ini sebenarnya kebutuhan jiwa, kesadaran murni jiwa untuk tampil keluar ke permukaan gitu. Ya karena kita masih sibuk aja nutupin ego dengan ego yang baru. Selamat siang juga Kak Vera Koto. Berarti adil itu tidak selalu sama ya Kang? Benar, gak sama-sama. Bahasa gampangnya itu proporsional. Bisa seperti itu. Ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Gitu. Rahimnya Allah itu keadilan. Sifat adilnya Allah itu diekspresikan dalam asma rahim gitu ya. Ngawi Jawa Timur gabung, mantap, terima kasih. Apakah identitas itu pilihan sendiri? Enggak. Sayangnya enggak pernah di antara kita itu bisa memilih identitas kita. Sesederhana kita dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, kita juga nggak milih, ya. Kemudian kita dikasih nama, ya nggak milih juga. Agama nggak milih, kebanyakan kita kan gitu, nggak pernah milih agamanya, ikuti aja yang dianut oleh orang tua kita. Lalu kemudian suku bangsa nggak milih juga. Maka di situ ada adat istiadat yang mengikat diri kita juga, yang akan membentuk identitas diri kita secara lebih utuh lagi. Lalu pelajaran dari teman terdekat, dari orang tua, dari guru, dari siapapun juga, ini semua akan jadi identitas. Karena sesuatu informasi atau data yang dihadirkan ke diri kita, lalu kita bisa maknai ini sebagai sebuah kebenaran dalam bentuk tertentu, atau mungkin juga bisa dikatakan ini sebagai sebuah kesalahan. Itu semua secara utuh akan menjadi yang namanya identitas diri kita gitu ya. Nama kita, siapa diri kita, jabatan kita, ya. Ini semua akan jadi identitas kita. Yang nanti identitas ini akan mendapatkan suatu sensasi hasil interaksi dengan lingkungannya. Yang nantinya nyatanya hadir di dalam diri kita dalam bentuk pikiran, perasaan, dan emosi. Seperti itu. Wah, kalau poligami enggak lah. Tadi saya udah bilang satu aja udah lebih dari cukup Mas Bimo. Mau nambah lagi ini, aduh. Luar biasa sih. Kalau kuat sih ya silahkan lah gitu loh. Tanggung jawabnya ini luar biasa sebenarnya. Gak berani lah gitu. Kalau cuma mengejar kenikmatan aja ya udahlah gitu loh. Tinggal gimana kita ngaturnya aja kan sebenarnya. Mau puas atau tidak puasnya. Oke, Kak Sekarang Jagat nih. Poligami bukan untuk orang umum, tapi memang ada orang-orang yang ditakdirkan untuk mampu berpoligami. Iya, setuju, tapi juga mungkin ya orang-orang ini pun tidak mengejar hawa nafsunya gitu, atau tidak diperbudak oleh hasratnya ya. Jadi memang ada sesuatu yang
menjadi suatu perjalanan jiwa yang perlu untuk berinteraksi dengan pasangan yang lebih dari satu. Jadi bukan hanya mengejar tadi gitu ya. Faktanya jarang yang bisa adil. Ya betul sekali Kak Mul. Ya, tidak ada yang bisa adil karena belum mengerti apa itu adil. Ya memang itulah, karena secara kesadaran aja masih terjebak pada identitas, maka nggak mungkin kita itu bisa adil, karena yang bisa adil itu cuma Tuhan. Bagaimana jiwa itu bisa adil ya, tadi mungkin Kak Skaring Jagat juga sudah bilang, untuk orang-orang tertentu bisa. Kenapa? Karena secara kualitas jiwanya dia udah ada di kesadaran yang murni, sehingga dia itu dekat dengan Tuhan. Apapun yang dia lakukan, keputusannya dia untuk mungkin berpoligami tadi adalah sesuatu yang merupakan arahan dari kehendak-kehendak Tuhan. Ya, bukan karena keinginan dirinya. Tiba-tiba dihadirkan seperti itu. Dan pasti nanti di dalam hubungan keluarganya itu akan jadi suatu kebaikan gitu loh. Oke, yang menjadi penghambat untuk kosong itu kebanyakan di faktor ekonomi. Ya. Jadi pikiran berperang dengan ketakutan. Ya inilah, kembali lagi, ketakutan ini yang dihasilkan oleh identitas yang sudah mempunyai ukuran keamanan ekonomi, nilainya seperti apa. Ketika ada di bawah level keamanannya, pasti nanti akan muncul emosi ketakutannya, dan emosi ketakutan yang mampu untuk disaksikan itu akan menjadi suatu jalan untuk meningkatkan frekuensinya dari yang namanya takut menjadi kedamai. Ketika sudah damai, disitulah kemudian jiwa-jiwa ini yang terus secara konsisten mampu berdamai, dia akan menjadi hamba, bahkan akan jadi hamba yang mampu untuk bersyukur. Nah seperti itu. Waalaikumsalam, Kak Agus Hidayat. Ya, terima kasih sudah hadir belajar. Aku masih bingung hidup dengan keseimbangan itu gimana ya maksudnya, Kang. Jadi kembali lagi, yang tahu keseimbangan itu adalah yang Maha Tahu. Jadi sebaiknya agar kita itu nggak sok tahu dengan pengetahuan kita, dengan teknik-teknik yang kita miliki, sementara kita juga tidak benar-benar tahu apa yang sedang kita hadapi. Karena adanya keterbatasan dari pengetahuan yang kita miliki, lebih baik kita cobalah membersihkan jiwa kita. Ya. Dengan cara penyaksian, jiwa itu terbersihkan dari identitas. Ketika jiwa itu sudah bersih dari identitas, apa yang terjadi nanti? Dia itu mampu untuk menjadi hamba yang nanti hamba ini akan diperjalankan oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan kemana dia harus pergi, bagaimana dia harus bertindak, bagaimana dia harus berkata-kata. Pasti semua ini akan menjadi keseimbangan, ya. Karena tidak hadir lagi yang namanya identitas yang punya keterikatan dengan yang namanya ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya, dan terus mengejar untuk mendapatkannya apa yang kemudian dia rasakan sebagai kenyamanan. Nah ini yang perlu kita sadari, ya. Jadi apakah kita tidak perlu belajar teknik? Perlu. Perlu kita belajar, menambah pengetahuan itu ya perlu. Tapi bagaimana kita menjalankannya? Coba sadari dulu motivasi, emosi yang melandasi keinginan-keinginan itu apa. Jangan-jangan kita itu mau belajar tentang manifestasi, tentang apapun juga, dengan dilandasi oleh emosi takut yang masih kuat menguasai diri kita, maka kita tidak akan bisa melakukan manifestasi itu sebenarnya. Kalaupun bisa mendapatkan yang namanya kekayaan, pada akhirnya dia melihat bahwa kekayaan ini adalah bukan sesuatu yang bisa menghadirkan rasa cukup. Tapi kekayaan ini hanyalah sesuatu yang memberikan ilusi, seolah-olah ketika saya mendapatkannya, saya akan mendapatkan rasa cukup. Seperti itu. Ini banyak sudah dibuktikan di luar ya. Orang-orang yang kemudian sibuk bekerja keras, banting tulang, peras keringat, ketika sudah mendapatkan malah kehidupannya menjadi kacau. Ya karena kembali lagi, dia bergantung pada kemampuan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa saya diberi free will, kekuasaan menentukan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Free will-nya orang-orang yang sudah mampu berdamai dan konsisten
di dalam kedamaian itu sehingga mampu menjadi hamba. Free will-nya dia adalah kehendaknya Tuhan, God will. Ya. Itu aja jadi God will. Bukan lagi free will yang dimaknai ini ada sesuatu kemampuan manusia. Kita itu kalau kemudian kita belajar lebih dalam dari tasawuf mungkin ya, belajar hakikat, makrifat, kita itu sebenarnya nggak ada gitu loh. Bagaimana kita bisa mengatakan diri kita ada ketika semua ini berjalan di diri kita? Itu kita nggak kontrol. Kita pikir dengan kita menghadirkan suatu pemikiran, kita itu mengontrol otak kita. Enggak. Karena berdasarkan penelitian suatu keputusan itu sudah ada di dalam otak kita 8 detik sebelum keputusan itu diambil. Maka di mana adanya kita? Ternyata neuron-neuron ini bekerja dengan suatu yang namanya kesadaran. Ya. Jadi neuron itu bisa dikatakan sebagai ruh yang dihadirkan di dalam diri manusia juga. Gitu. Jadi bagaimana energi di dalam otak ini saling terkoneksi, memberikan suatu pemahaman, gambaran, pemaknaan, itu udah dia ngatur semuanya. Berarti identitas itu ditambah, ya Kang, bukan dihilangi. Identitas itu digunakan sebagai jembatan untuk membuka kesadaran murni. Begitu Kak Danu. Bagaimana cara melihat Tuhan di sosok Trump? Oh, Trump dan Netanyahu. Begini. Kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya hadir di dalam suatu yang kita lihat sebagai kebaikan, tapi versi pemahaman kita ya, yang mungkin karena keterbatasan kita tidak bisa melampaui ruang dan waktu ya, sehingga kemudian kita tidak mungkin melihat ini secara holistik, secara utuh gitu loh. Bagaimana suatu kejadian yang menurut kita salah di saat ini bisa menjadi suatu kebenaran di masa depan. Kalau kita mau melihat Trump dan Netanyahu itu adalah bagian dari ketuhanan, sesederhana tadi kita melihat bagaimana Trump dan Netanyahu juga adalah manusia yang sebenarnya nggak punya kemampuan kok. Bagaimana dia berpikir tadi juga sama, secara konsepnya juga pikiran dia juga dihadirkan melalui orang-orang yang sudah diberikan di dalam perjalanan hidupnya sehingga kemudian mendapatkan suatu pemahaman DNA dari orang tuanya, epigenetikanya juga, lalu kemudian pemahaman dia dengan teman-teman bisnis dan segala macamnya, sehingga terbentuklah yang namanya Trump dan Netanyahu gitu loh. Betul, ini adalah sesuatu yang menghasilkan keburukan, tapi Tuhan sendiri waktu malaikat menanyakan kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa engkau hadirkan atau jadikan khalifah dari golongan orang-orang yang akan menghancurkan bumi dan akan menumpahkan darah. Jadi malaikat tuh punya vision gitu di keadaan yang akan datang gitu. Dia punya kemampuan itu sehingga dia melihat bahwa apa yang dilakukan oleh manusia yang diangkat sebagai khalifah ini justru akan menghancurkan bumi dan akan menumpahkan darah. Ini menimbulkan kebingungan bagi malaikat untuk bisa memahaminya. Ya sama aja dengan Kak Agus ini kan, gimana ya Trump Netanyahu nih. Tapi Tuhan tuh cuma bilang sederhana sih, aku lebih tahu. Lalu bagaimana kita bisa melihat Tuhan di Trump dan Netanyahu? Mungkin kita bisa mencoba untuk tidak sok tahu ya. Seolah-olah wah ini udah paling gini. Jadi bentuk sok tahu kan kayak kita hanyut di dalam cerita, akhirnya kita maunya marah-marah terus gitu ya. Ya seperti itu. Tapi coba diam dulu, kita gunakan emosi yang hasil pemaknaan diri kita tentang Trump dan Netanyahu ini, agar kemudian emosi-emosi ini justru bisa membuka hijab dari kesadaran kita, menghadirkan kesadaran murni, dan kesadaran murni ini yang akan nanti membimbing jiwa kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Identitas awalnya dibentuk, setelah berkesadaran bisa membentuk identitas siapa aku. Ya, betul Mas Bimo. Walaupun seperti misalkan saya membentuk
Sejak awalnya saya disekolahkan di TK, SD saya nggak pernah menentukan. Lalu saya itu bersekolah di SMP gitu loh. Atau saya pilih perguruan tinggi. Itu kan akan membentuk identitas baru pada diri saya. Kembali lagi, membentuknya kita pada identitas yang berikutnya ini juga ada suatu sisi-sisi yang perlu kita waspadai sebagai suatu keteraturan yang sempurna. Kenapa kita dikatakan begitu? Karena nggak mungkin saya memilih SMA 3 Jakarta misalkan ya, atau SMA 8 yang dikatakan tempatnya orang-orang pintar belajar ya. Kalau saya itu nggak dilahirkan di Jakarta, ya. Jadi bisanya kita memilih karena kita diberikan sebuah kondisi yang akhirnya di dalam kondisi itu bisa hadirlah sebuah pilihan. Dihadirkan suatu keyakinan bahwa kita bisa belajar di SMA yang dimana orang-orang pintar ini hadir. Sementara misalkan nanti ada orang yang dilahirkan di Jakarta, pilih SMA Jakarta atau tempat kuliah di UI gitu ya. Tapi nggak semua siswa ini juga akhirnya memilih UI. Karena bisa ada sesuatu kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi keputusannya sehingga dia itu tidak memilih UI. Antara lain dia sadar keterbatasan kemampuannya sehingga dia tidak memilih UI sebagai pilihan. Dengan pertimbangan ketika dia nanti salah memilih UI dan pasti dia tidak dapat berdasarkan logika berpikirnya, disitulah kemudian dia tidak akan memilih UI. Jadi sebenarnya kembali lagi, semua keputusan-keputusan kita itu dihasilkan oleh kondisi yang sudah ada sebelumnya. Jadi kan kita tahu bahwa saat ini dihasilkan oleh masa lalu. Kalau kita tarik rentang waktunya lebih panjang, 1 tahun, di sini bisa kita katakan ada proses yang dimana kita melakukan free will kita. Tapi kembali lagi, waktu ini kan tidak selalu dilihat dalam perspektif durasi panjang. Ada durasi yang sangat singkat, sepersekian second. Sepersekian second masa lalu menghadirkan sepersekian second di saat ini. Nah, di situ saya kehilangan kemampuan untuk memahami di mana keberadaan saya ketika saya memutuskan itu. Karena apapun juga yang saya putuskan di saat ini itu backgroundnya dari yang lalu, di mana yang lalu itu ya udah terbentuk secara utuh. Jadi seperti ada sebuah ilusi kita merasa mampu untuk menentukan kita, tapi ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya dalam arti begini, sadar aja gitu loh bahwa bahkan keputusan-keputusan kita, ya free will kita, kehendak kita itu juga dihadirkan oleh Tuhan. Bukan kita buang body di sini, bukan. Tapi artinya gini teman-teman ya. Ketika kita itu sudah memiliki kesadaran seperti itu bahwa Tuhan yang hadir dengan kuasanya di semua sisi kehidupan, maka tugas kita hanya menikmati perjalanannya. Ya. Bukan sibuk menilai. Karena menilai suatu ciptaan Tuhan seperti kita menilai penciptanya. Siapa kita mampu menilai itu semua? Ya. Kalau kita benar-benar tahu esensi diri kita itu ketiadaan, bukan juga akhirnya kita bersikap apatis, tidak berusaha, bukan begitu. Kita tetap menggunakan yang namanya identitas ini sebagai kendaraan menjalani hidup ini dengan keputusan yang tadi kita lihat bahwa kita membuat keputusan ini, kita menentukan ini, kita berusaha begini. Itu boleh dilihat dengan kacamata seperti itu agar kemudian juga kita ada sisi-sisi identitas yang terus ada semangat hidupnya gitu loh. Ya karena kita juga dikasih ego, jadi kita juga nggak bisa keluar dari ego kita sebenarnya kan. Ego ini kan dihadirkan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, ya. Kebutuhan-kebutuhan itu bisa dipenuhi untuk menjalankan kehidupan ya karena adanya ego. Tapi nanti yang menggerakkan ego adalah kehendak Tuhan. Kalau kita sudah bisa membuka kesadaran murni ini hadir, ada suatu kelapangan dada, kebijaksanaan,
Saat kita mau memutuskan sesuatu tidak lagi ada keraguan, karena bagi kita sudah firm. Kita sudah melakukan suatu usaha misalkan ya. Doing-nya tadi. Doing yang dilandasi oleh being tadi gitu kan tapinya. Bukan doing tapi being-nya ketutup. Being-nya ini mampu untuk keluar sehingga doing-nya dilakukan oleh si being ini. Ketika kemudian si being ini sudah hadir melakukan doing, maka pasti yang melakukan ini sudah tidak ada lagi keraguan-raguan. Sudah ada keyakinan di situ. Dia siap salah istilahnya. Kalaupun saya harus salah, it's okay. Karena salahnya saya bisa menjadi kemanfaatan bagi jiwa saya untuk bisa membuka lebih besar lagi kesadaran murni saya. Salahnya saya bukanlah sebuah kegagalan. Justru salahnya saya ada sebuah achievement yang ketika saya tahu bagaimana menyikapi kesalahan ini dengan benar, maka ini akan menghadirkan kedamaian yang lebih banyak lagi di kualitas jiwa saya. Dan kedamaian ini justru makan suatu keberuntungan. Pertama, kita bisa tahu kesalahan kita di dalam berusaha seperti apa. Atau kedua, kita tidak perlu tahu kesalahan kita apa, tapi kita ditunjukkan bagaimana jalan yang benar. Ya, jalan yang benar ini kan seperti yang teman-teman sering dengar di kalimat di ayat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan yang benar gitu loh. Ya kalau mau mendapatkan jalan yang benar ya harus mau ditunjuki. Yang mau ditunjuki itu siapa? Ya cuman yang mau berserah diri, itu yang bisa ditunjuki. Kalau kita pengen ngatur-ngatur ya nggak bisa lah ditunjuki. Kita maunya kanan ditunjukinya kiri, kita tolak pasti. Ya. Lalu di ayat berikutnya sebenarnya juga dikatakan, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ditunjuki jalan yang benar itu, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang sudah diberi nikmat. Diberi nikmat tuh gimana sih kondisinya sekarang? Ketika kita mendapatkan sebuah pengalaman hidup, dapat suatu rasa atau emosi, itu semua adalah nikmat. Makanya Tuhan menyatakan berulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman, nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Jangan-jangan selama ini kita mendapat rasa-rasa yang tidak nyaman langsung kita tutupi. Ya. Ini yang namanya mendustakan nikmat-nikmat Tuhan. Jadi boleh kita membuat sebuah afirmasi, tapi harus jujur dulu kepada diri. Agar semua hidangan dalam bentuk nikmat yang tidak nyaman, bukan kita tutupi, tapi kita dalami dalam bentuk kita menyaksikan. Agar kemudian jiwa ini tidak lagi bertolak belakang dengan keputusan Tuhan, tapi dia bisa menyelaraskan diri, berharmoni dengan sesuatu yang tadinya terasa tidak nyaman. Begitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Terima kasih Mas Bimo. Oke, mantap Bang penjelasannya. Oke. Iya, berdasarkan penelitian seperti itu. Berarti kan neuron ini sudah bekerja, ini neuron terus bekerja. Apa ada yang ngatur jantung berdetak atau kembang kempisnya apa namanya paru-paru? Bahkan kalau kita mau jujur, nafas aja kita nggak ngatur kok. Mungkin ketika kita lagi bicara seperti ini kan nafas kan berjalan begitu saja. Lalu kemudian kita berpikir, oh kan kita bisa tuh tarik nafas berapa hitungan, tahan berapa hitungan, lepas berapa hitungan. Kan itu bisa kita atur. Ya emang yang ngatur itu siapa? Yang ngatur itu kan otak. Otak ini di mana sih kekuasaannya dia? Balik lagi akhirnya bukan kita yang ngatur juga. Ya kita pada akhirnya juga nggak ada. Kita hanya dihadirkan sebagai kesadaran jiwa yang akan mengalami pengalaman berketuhanan melalui ciptaan-ciptaannya, dan ini akan menyadarkan jiwa bahwa jiwa ini nggak pernah terpisah dari Tuhan. Jiwa ini selalu menyatu utuh dengan Tuhan. Dia hanya tertutupi oleh suatu pemaknaan yang belum dibuka oleh Tuhan ketika jiwa itu dihadirkan. Makanya jiwa sebelum diturunkan di dalam kehidupan, jiwa membuat suatu komitmen atau janji bahwa dia akan menuhankan Allah atau mengesahkan Allah. Apakah aku ini Tuhanmu? Gitu. Lalu kemudian jiwa mengakuinya. Seperti itu, dia bersaksi.
Berarti semua orang melakukan sesuatu kegiatan ada perannya juga. Iya betul. Semua itu punya perannya masing-masing. Saya takutnya terjebak rasa emosi benci, Bang. Ketika kemudian kita takut dan rasa takut itu kita fasilitasi, dalam arti kita biarkan saja diri kita tidak mau melakukan hal yang akan menghadirkan ketakutan tadi, justru rasa takut itu tervalidasi. Ini seperti rasa takut yang diberi makanan sehingga dia akan bertumbuh. Jadi bagi Mas Agus mungkin silakan aja pilihannya gimana. Semua pilihan itu kembali lagi ini akan menjadi suatu perjalanan pendidikan jiwa Mas Agus yang memang dibutuhkan oleh Mas Agus. Jadi kalaupun nanti pilihannya benar ya bersyukur, nggak benar ya juga bersyukur gitu. Jadi nggak perlu ada yang terus ditolak ya. Kalau muncul rasa takut, sederhana kita sadari keberadaannya, kita saksikan dalam bentuk kita merasakan secara utuh bagaimana sensasi ketidaknyamanannya, maka dia akan berubah dengan sendirinya gitu ya. Jadi mudah sebenarnya. Kendalikan ego, cinta diri, selaraskan energi dengan semesta, nikmati kehidupan. Ya, betul sekali. Hanya saja saya menggarisbawahi kata cintai diri ini ya, seringkali disalah artikan. Kita jalan-jalan keluar kota, seolah-olah kita itu cinta diri gitu kan. Ya. Padahal sih nggak benar-benar mencintai diri, karena apa? Kita sedang dalam state tindakan yang menutupi atau mendustai ayat Allah tadi, dalam bentuk rasa tidak nyaman. Saya perlu jalan-jalan menghadirkan kenyamanan. Sebenarnya orang jalan-jalan ya sah-sah aja. Tapi coba kalau kita benar-benar cinta diri, diri sejati itu ya yang mempunyai kesadaran murni. Artinya dia harus dihadirkan dalam kesadaran murni. Ya, kalau memang belum ada di situnya, berarti kebutuhannya dia adalah kesadaran murni, bukan jalan-jalannya. Ya. Bukan barang-barangnya, bukan makanannya. Kebanyakan orang memahami mencintai diri atau self love ini dengan memanjakan identitas. Itu bukan cinta diri. Ya diri ego sih bisa aja dikatakan kita cinta diri gitu di situ ya. Ego tapi yang kita layani ya. Oke, jangan aneh kalau kemudian menjelang berakhirnya suatu perjalanan liburan langsung masuk nih di pikiran nih. Waduh, mau kembali ke kenyataan lagi gitu. Aduh, nanti pekerjaan belum juga selesai, belum juga pulang, udah dipikirin lagi. Nah inilah gitu loh, kebanyakan orang itu terjebak oleh pikirannya, masih dikuasai oleh identitasnya, sehingga kemudian apa yang dia lakukan itu selalu dalam rangka menghadirkan identitas itu lebih utuh lagi. Ya, jadi hati-hati memaknai diri yang kita cinta itu yang seperti apa, yang perlu hadir gitu loh. Jangan sampai nanti maksud kita menghadirkan kedamaian, tapi kita hanya mengejar kesenangan ternyata. Gitu. Bukannya kesadaran untuk membatasi diri sendiri, artinya bukan menyerah juga. Ya takut terjebak saya. Jadi gini, memang kita itu sebenarnya gini ya, identitas ini akan terus berjalan sesuai dengan apa yang kita sudah miliki keyakinannya. Seperti saya itu berusaha, kan setiap hari saya hadir di teman-teman, mengalirkan sebuah pengetahuan tentang kesadaran spiritual, yang mungkin ini akan bisa menjadi jalan rezeki juga buat saya. Tapi saya tidak memaksakan itu harus terjadi atau harus menjadi jalan rezeki secara materi buat saya, nggak harus. Tapi saya tetap semangat gitu, saya menyenangi kegiatan ini, saya melakukan ini dengan totalitas. Saya tidak menentukan bagaimana berjalannya dan bagaimana kemudian hasilnya. Ya sudah aja, semua itu butuh menjadi sesuatu yang memang sudah saya dapatkan nikmatnya sebelum saya melakukan, saat saya melakukan, dan juga pasti ketika saya sudah melakukannya. Seperti itu, jadi bukan nyerah. Jadi istilahnya, nikmatilah semua perjalanan yang teman-teman sedang lakukan di dalam kehidupan ini.
bukan kita diliputi oleh ketakutan. Makanya ketika muncul ketakutan, nah emosi dari ketakutan ini ya perlu untuk kita sadari dulu kehadirannya, kita rasakan seutuhnya, sehingga kemudian ketika kita melangkah sudah dengan kondisi nikmat tadi. Kesadaran yang mampu menikmati semua hidangan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita bagaimanapun adanya, bagaimanapun bentuknya. Gitu teman-teman ya. Kata salah ini bagaimana perspektif Kang? Seperti kisah pertemuan Nabi, nah ya ini juga kan, kembali lagi ya. Musa itu kan waktu itu ditanya gitu loh, untuk menyadarkan Musa tentang kekurangannya. Kemudian Musa itu ditanya oleh Tuhan, apakah ada orang yang lebih pintar dari kamu Musa? Musa bilang nggak ada, saya udah paling pintar gitu. Oh begitu ya, oke kalau gitu coba deh kamu temukan dulu salah satu hambaku yang di tempatnya sudah ditentukan seperti apa bisa ditemuinya. Akhirnya ketemu dengan Khidir. Khidir ini adalah kualitas jiwa yang kesadarannya sudah murni, sudah mampu untuk menyatu dengan Tuhan, sehingga dia akan tahu sesuatu yang masih terhijab di dalam kehidupan ini. Sampai akhirnya Musa bersikeras ingin belajar kepada Khidir. Musa ini kemudian sudah diperingatkan oleh Khidir bahwa dia itu nggak mampu. Musa itu nggak mampu untuk belajar sama Khidir. Tapi Musa terus saja pengen jadi belajar dari Khidir, karena ini hasil dari petunjuk dari Tuhan, dari Allah. Sampai akhirnya di dalam perjalanan Khidir memberikan syarat. Oke, boleh, tapi kamu tidak boleh bertanya. Aku berikan 3 kali kesempatan untuk gagal. Ya, ketika bertanya berarti kegagalan pertama. Tanya lagi kegagalan kedua, dan kemudian ketiga selesai. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ada suatu tindakan-tindakan yang kita lihat sebagai kesalahan. Bagaimana kita bisa memahami menghilangkan nyawa anak kecil itu menjadi suatu kebenaran? Gak bisa. Logika gak nyampe di situ. Karena kita terbelenggu oleh ruang dan waktu ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan anak ini gitu. Sehingga perlu untuk dihilangkan nyawanya. Ya. Lalu kemudian perahu nelayan yang sebenarnya menjadi suatu tempat nelayan itu mencari nafkah, kemudian dibolongin, kan jadi kehilangan fasilitas, jadi nggak bisa mencari nafkah. Gimana memahaminya sebagai kebenaran? Ya. Lalu juga rumah orang jahat malah dibangun. Ternyata ada hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh logika berpikir. Dan itu hanya bisa menjadi suatu yang dilihat sebagai kebenaran bagi orang-orang yang secara kesadarannya sudah terbuka, sudah bersih, sudah murni. Ini dilambangkan dengan Khidir. Ya. Nah, inilah yang kemudian akhirnya tahu Musa gitu. Ada kesalahan yang dia lakukan dan terus bertanya karena dia tidak sabar. Maka agar sesuatu yang salah itu bisa menjadi kebenaran, sabar. Sabar itu poin utamanya di mana? Penerimaan. Penerimaan itu bagaimana bentukannya? Saksikan. Ya. Nah, dan di situ kita baru bisa dikatakan kita mampu melihat kebenaran di balik kesalahan. Begitu Kak Mul. Oke, mantap. Oke, siap Kana. Terkadang kita nggak sadar dengan apa itu nikmat. Ya, itu dia. Ya, keterbatasan pengetahuan kita. Makanya kita perlu terus belajar gitu. Nikmat itu bukan yang nyaman-nyaman aja, bukan yang senang-senang aja. Nikmat adalah rasa yang bisa disadari kehadirannya. Itu nikmat gitu loh. Ya. Sakit, benci, apa itu juga nikmat gitu ya. Nikmat itu bicara tentang rasa. Apa yang diinginkan oleh hatimu, itulah kun fayakun, kehendakmu, ya. Adalah kehendaknya, gerakanmu adalah gerakannya, ya betul. Tapi ini tidak bisa diafirmasi dengan kata-kata aja ya, harus dialami. Alhamdulillah, tambah mantap, ya. Alhamdulillah juga Kak Darmawati.
Gitu, kembali ke tauhid. Yes, betul. Nah, itu ya maksud saya. Kalau kita masih melihat kehidupan ini tidak dengan penyatuan, berarti kita belum masuk ke tauhid. Tauhid itu bukan istilahnya kita melemparkan kesalahan kita kepada Tuhan, bukan begitu esensinya. Tapi kita mampu menyadari ketika kita melakukan kesalahan, ternyata Tuhan sedang menghendaki kita mendapatkan konsekuensi yang akan hadir nyatanya di dalam diri kita berupa emosi-emosi. Tidak nyaman gitu. Itu kan juga sesuatu yang memang sudah menjadi hidangan gitu loh bagi jiwa manusia yang ingin kembali. Tadi kita sudah bahas luka adalah pintu atau celah masuknya cahaya. Ya. Jadi bukan berarti Trump, Netanyahu dia menjadi orang yang menginisiasi perang, menghancurkan rumah warga sipil. Kemudian banyak yang mati di situ. Lalu kita sibuk melihat, wah Trump itu jahat. Yes, betul kalau dari situnya mah. Tapi apa manfaatnya buat diri kita? Kalau kita hanya melihatnya bahwa itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh namanya Trump dan Netanyahu, ya saya aja udah sampai situ. Justru kita memelihara kebencian, menumbuhkan kebencian, kemarahan di dalam diri kita. Coba masuk ke tauhid di situ. Kebencian ini nggak berhenti di situ, disaksikan. Dia akan menghasilkan kedamaian. Kedamaian akan membawa jiwa lebih dekat kepada Tuhan. Hai jiwa yang damai, kembalilah kepadaku. Nah kan bahasanya jadi seperti itu. Waalaikumsalam, Kak Nas 11. Oke. Lanjut lagi. Bang, cakra mahkota itu apakah dapat dari kesadaran yang sudah kosong? Ya kesadaran murni tadi, dia sudah mampu terbuka, terkoneksi. Dia itu mungkin ya, tunggu sebentar ya. Dia ketika kesadaran itu bukan lagi ada di kesadaran kruh tapi udah meningkat lagi. Tapi kesadaran sir ya. Yang lebih subtle lagi, yang lebih halus lagi gitu. Itu terbuka tuh di sini, terkoneksi dia. Kak Sekaring jaga nih, Tuhan sangat dekat bahkan menyatu. Yes, betul sekali. Karena kita belum berkesadaran, masih tertutup ego. Ya, begitulah kondisinya. Bahkan dogma doktrin malah menjauhkan kita dari Tuhan. Ya itulah. Paradoksnya seperti itu ya, agama-agama yang dihadirkan gitu loh. Tapi ya dengan kerendahan hati memang agama ini harus ada step-step pembelajarannya mulai dari syariat, tarekat, hakikat, marifat. Di mana syariat ini sangat kental dengan menciptakan sosok, kemudian kental dengan nilai benar salah gitu loh, sehingga kemudian selalu segala sesuatu dihadirkan dalam konsep keterpisahan gitu kan. Tapi ya dengan itu ternyata ya ada kemanfaatannya juga, di mana syariat juga akan menghasilkan sebuah identitas yang nantinya akan bisa menjadi jembatan masuk kepada hakikat. Ya, kalau kita nggak ada syariatnya, nggak pernah kita tahu menyekat-nyekat benar dan salah, dan kemudian tidak ada sensasi. Di situ kita nggak akan mampu sebenarnya masuk ke dalam hakikat. Kita hanya merasa bahwa kita sudah masuk ke hakikat, tapi belum selesai di dalam ego atau emosi-emosi frekuensi rendah. Gitu. Yang dimaksud Kang, cintai diri dengan kesadaran penuh. Jadi kalau dengan kesadaran penuh adalah kita memberikan suatu sikap yang akan semakin terbukanya kesadaran murni kita. Itu yang namanya cinta diri dengan kesadaran penuh ya. Bukan kita semakin mempertegas identitas dengan memberikan suatu kegiatan yang menimbulkan rasa senang, rasa nyaman, dan kita akhirnya terperangkap di dalam rasa tenang nyaman tadi itu. Dikala kita sedang berlibur, kita sedang beraktivitas seperti belanja atau makan-makan mungkin ya. Hadirkan kesadaran, yes, mantap Kalio. Bang, menyakiti diri itu seberapa ukurannya ya? Menyakiti diri itu kalau istilahnya kita membiarkan emosi itu terus menguasai diri kita, itu menyakiti diri gitu ya. Tapi kalau kita sakit hati langsung kita sikapi dengan penyaksian, itu nggak menyakiti diri. Kalau kita membiarkan hanyut di dalam cerita, kita terus merasa menjadi korban, itu menyakiti diri.
Iya begitu Kak Ar. Waalaikumsalam juga Kak Ai. Bang ini Kang Zaini. Jadi kegiatan itu adalah buah dari rasa syukur tentang kendali Allah terhadap manusia. Kegiatan itu adalah buah dari rasa syukur. Ya bisa dimaknain seperti itu. Ya. Jadi kita semua dikendalikan sama Allah gitu loh. Ya. Muncullah namanya kegiatan. Cuma nanti ada yang bentuknya ego, ada yang bentuknya kesadaran murni atau sifat-sifat Tuhan atau Asmaul Husna. Ada rasa cukup yang melandasi kegiatan kita, ada rasa puas, ada rasa ya berbagai macam lah kayak ikhlas tadi ya, sabar itu mampu untuk muncul. Untuk mencari identitas dijalanin dengan merasakan setiap momen hari ini dan seterusnya. Ya betul. Tetap sadar di saat ini, di sini sekarang ya. Being present. Being present tuh hadir, sadar di saat ini. Atau juga bisa menyadari bahwa ini semua adalah hidangan dari Tuhan. Ya, present, hadiah, hidangan. Mungkin pemaknaan saya ke arah sana. Waalaikumsalam Kak Agus. Waalaikumsalam juga Kak Yani. Kak Mul, paham, terima kasih. Mantap, alhamdulillah. Kak Uti Umi, waalaikumsalam. Kepencet ya nggak apa-apa, santai. Ya, semua tidak ada yang salah pada hakikatnya. Penerangan yang jelas tentang tauhid, mantap, alhamdulillah. Ya, jadi bertauhid itu jangan ngawang-ngawang ya. Membumilah bertauhidnya gitu lah, jangan aduh tauhid itu cari Tuhan gitu dalam sensasi masuk ke alam astral, nggak di situ. Tuhan kan bilang aku meliputi semua ciptaanku, dan dia juga mengatakan tidak aku bebani sesuatu yang tidak mampu kamu pikul. Bagaimana kita diminta mampu untuk bisa mengenal Tuhan di dalam alam astral yang kita tidak mampu untuk sadari? Ya enggak, jangan cari yang aneh-aneh lah gitu loh. Cari aja sesuatu yang memang real, nyata. Sesederhana kita memiliki kenyataan dalam bentuk pikiran, perasaan, dan emosi. Bagaimana kita menyikapi ini, menselaraskan diri sampai mampu menghadirkan kedamaian jiwa. Sesederhana itu sebenarnya gitu. Bertauhid melihat siapa yang menggerakkan, betul. Nah itu. Jadi kita enggak ini judgment, tapi kalau ada kemarahan ya nggak apa-apa, itu bagian dari gerakan Tuhan juga yang dihadirkan di dalam diri. Yang penting sikapi secara proper. Artinya kita mampu menyaksikan semua emosi yang terhadirkan tentang gambaran yang kita lihat dan kemudian kita maknai. Itu aja sebenarnya. Belajar kesadaran apa harus dengan zikir, apa cukup hening? Ya setiap orang mungkin punya patternnya masing-masing ya. Boleh juga pakai zikir. Zikir itu kan juga bisa menghadirkan suatu ketenangan. Karena ada suatu repetisi, kata-kata yang diulang, dan ini membuat pikiran hanya fokus kepada repetisi kata-kata tadi gitu. Dan juga mungkin ada energi dari apa yang kita pahami terus diulang-ulang, kita coba hadirkan di dalam sebuah pemahaman, merasakan, itu juga akan jadi energi. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya masing-masing. Saya nggak bisa menyamaratakan tentunya. Bagaimana belajar ikhlas kakak? Belajar ikhlas itu pertama-tama kita harus bisa mengizinkan diri kita mengalami sesuatu yang terhadirkan secara jujur gitu loh. Jadi kita jujur dulu, sadar dulu, jujur mau merasakan apapun sebagaimana adanya, sehingga kemudian itu tersaksikan secara sempurna. Ketika kita sudah mampu menjadi penyaksi yang benar, disitulah jiwa akan memiliki kualitas damai. Saat jiwa sering bisa berdamai, menghasilkan kedamaian, disitulah jiwa itu akan memiliki kualitas ikhlas juga. Gitu. Karena jiwa yang sudah sering memiliki kualitas damai ini akan bisa menjadi hamba. Hamba ini sudah taat dan patuh gitu loh. Dia akan ikhlas dengan apapun yang akan dihadirkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Bukan kita memaksakan diri untuk melepas hanya karena supaya kita nggak berantem, kita nggak jadi marah, kita nggak jadi konflik dengan orang lain gitu. Kita jadi nggak enak gitu. Ya bukan karena itu, tapi ya karena Allah aja. Dia sadar secara utuh bahwa dia digerakkan oleh Tuhan. Kuncinya isbatkan kesadaran ke Allah. Ya betul Kak Diwan, mantap. Sebagai wayang, yes betul Kak Henry.
Nah itu jadi teman-teman ya. Jadi kembali lagi beragamalah dengan cara membumi, berkesadaran membumi juga. Dalam arti kita itu melakukan sebuah proses tapi tidak menghilangkan bagian dari apa yang mampu kita rasakan di dalam perjalanan hidup ini gitu. Boleh terangkan tentang diam. Oke, diam itu bukan tanpa gerakan atau tanpa suara. Yang tadi saya sempat sampaikan ya. Diam itu atau juga hening mungkin nanti lebih dalamnya gitu pemahamannya. Ada suatu kondisi di mana jiwa ini tidak lagi dikuasai oleh yang namanya identitas. Dia bisa selaras dengan identitas yang tampil secara sempurna di dalam kehidupan ini. Ketika identitas itu menghasilkan emosi yang tinggi, dia ikut. Sehingga tidak ada tabrakan vibrasi di situ. Ini menggambarkan terjadinya suatu kondisi diam. Jadi diam yang hanya menahan emosi itu bukan diam. Diam itu secara kesadaran jiwanya sudah mampu berdamai. Tidak ada lagi keributan, baru itu diam. Mudah-mudahan bisa dipahami Kak Leo Kaizen ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya kembali lagi, banyak ternyata pemahaman-pemahaman kita yang perlu untuk direvisi. Dari apa yang kita dapatkan di masa lalu, banyak hal-hal yang gak jelas gitu. Oh paham ya, Alhamdulillah Kak Leo. Itu ya teman-teman ya. Saya bukan lebih pintar dari teman-teman, cuman saya diperjalankan lebih dulu aja mungkin ya. Sehingga saya tahu duluan. Sekedar saya tahu duluan, saya nggak bisa mengklaim bahwa saya lebih pintar dari teman-teman. Ya. Dan tidak ada yang lebih hebat ketika kemudian melihat siapa yang lebih dulu mencapainya. Enggak begitu ceritanya. Di mata Tuhan semua juga sempurna. Ya. Tidak ada yang kemudian akhirnya jadi lebih cacat daripada yang lain, enggak ada. Semua ini hanya perbedaan versi ketuhanan aja kok yang hadir di dalam kehidupan. Walaupun nanti ada rasa-rasa yang mampu dia hidangkan dan dinikmati oleh jiwa ini dalam bentuk identitas, yaitu rasa nyaman atau tidak nyaman. Jadi nikmatin aja semuanya. Karena disitulah akan terjadinya kesempurnaan jiwa manusia yang bisa memahami bahwa dirinya nggak pernah terpisah dari Tuhan. Ya. Kita main diri, kita terima apa seadanya, betul. Betul. Jadi kalau kita mau damai, kita harus bisa menerima semua emosi sebagaimana adanya. Ikuti terus emosi itu, dalam arti bukan kita memberi dukungan kepada emosi, tapi kita itu mampu untuk mengizinkan diri kita merasakan ketidaknyamanannya seperti itu. Semuanya ekspresinya yes, termasuk apa yang melandasi kehidupan ini yaitu ruang dan waktu. Itu pun masih merupakan ekspresinya. Nah, jadi nanti kita harus bisa sampai keluar dari ruang dan waktu ini. Dengan cara apa? Mengalir, udah. Begitu teman-teman. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bertanya ya, karena dengan pertanyaan teman-teman ini sebenarnya room ini juga akhirnya tersupport ya. Banyak hal-hal yang mungkin bisa dihadirkan sebagai penjelasan yang mungkin saya nggak menyadari bahwa itu diperlukan oleh teman-teman ya. Tapi karena ada teman-teman yang mewakili yang lainnya bertanya, sehingga yang tidak bertanya tiba-tiba bisa mendapatkan suatu aliran pengetahuan yang bermanfaat juga buat dirinya. Waalaikumsalam Kak Dery dan Kak Santi. Terima kasih sudah hadir. Jadi bagi teman-teman yang baru kali ini hadir di ruang kosong, kita sama-sama belajar ya. Belajar di sini tentang kesadaran spiritual dan juga tidak terlepas dari agama ya. Coba kita cari benang merahnya. Mau nanya esensi kosong Bang, tolong. Kosong itu adalah sesuatu yang mampu memberikan wadah hadirnya suatu sensasi. Ya, itu namanya kosong gitu. Sensasi ini kita bicara tentang rasa. Ketika ada kelapangan dada kita untuk mau menerima perasaan yang tidak nyaman, sebenarnya itu adalah menggambarkan adanya kosong di diri kita. Gitu. Kak Santi, waalaikumsalam. Oh tadi udah ya. Kak, siapa ini? Danu.
Ya, Kak Danu. Apakah ketika sudah mempunyai kesadaran tapi rasa euforia akan biasa saja? Jadi euforia itu bagian dari ekspresi ketuhanan juga yang dihadirkan di dalam diri kita, di diri kita. Tapi kita tetap wadahi dengan menjadi penyaksi. Jadi nggak timbul nanti keinginan-keinginan yang menguasai diri kita dan membuat kita akhirnya jadi kayak rakus gitu. Nggak bisa kalau tidak mendapatkannya. Jadi kalau ada seorang meminjam duit Kak, bagaimana? Apakah kita harus ikhlas? Jangan langsung ikhlas. Ya, kalau memang yang muncul di diri kita adalah ketidakpuasan atas tindakan orang itu yang belum melunasi kewajibannya. Ya. Tapi cobalah kita jujur kepada diri kita sendiri. Apa perasaan yang terhadirkan? Kenapa saya bilang terhadirkan? Karena memang sebenarnya yang menghadirkan ini Tuhan gitu ya. Jadi ini ada sesuatu yang terjadi secara auto sehingga kemudian ini bisa hadir. Ya. Jadi kalau kita sudah mampu untuk merilis emosi-emosi tadi di dalam proses penyaksian, maka kita sudah mampu damai. Nah, nanti dengan sendirinya ikhlas itu akan hadir tanpa kita terus-menerus terpancing untuk istilahnya menagih kapan ini diselesaikan gitu. Tapi justru karena kita sudah mampu berserah diri dalam kondisi tadi, biasanya apa yang kemudian tadinya kita kejar-kejar justru akan hadir sendiri ke diri kita tanpa kita minta. Ya, ini sudah terjadi salah satu teman yang mengalami suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi keluarganya, di mana dia itu dapat warisan, ada harta berhektar-hektar gitu, sampai akhirnya terjadi suatu penipuan, pemalsuan sertifikat, tapi akhirnya terbongkar semua. Dan dia akhirnya mendapatkan kembali tanpa sibuk mencari. Yang tadinya dia coba cari orangnya nggak ketemu juga. Satu pun yang membuat suatu kepalsuan di dalam sertifikatnya nggak bisa ketemu. Gitu kan. Jadi ya sudahlah gitu loh. Kenapa kita tidak memakai jalan yang mudah ketika Tuhan memberikan itu? Jadi kalau ada seorang minjam tadi ya tinggal kita berdamai dulu dengan emosi kita, biarkan tenang dulu pikiran, lalu boleh aja ditanyakan. Bahkan biasanya tanpa ditanyakan kemudian dihadirkan oleh Tuhan. Dalam arti kesadarannya dia untuk membayar ya. Saat penyaksian kok ada sensasi pegel. Nah itu disaksikan juga pegelnya. Jadi bukan perasaan aja tapi ada beberapa emosi yang sudah melekat menjadi fisik manusia, yaitu gejala fisik tadi nggak nyaman, pegal segala macam. Nah, itu perlu untuk dirilis. Terima kasih juga Kak Mul. Kak, puasa dan sholat dalam kesadaran itu gimana? Baik puasa maupun sholat itu di dalam kesadaran semuanya dilandasi oleh yang namanya penyaksian. Penyaksian ini menjadi fondasi bagi rukun Islam yang lainnya. Ya kenapa saya berani berkata gitu? Karena semua itu ternyata misalkan kayak puasa itu mensyaratkan orang yang beriman. Orang beriman itu sudah mengalami. Ketika orang sudah mengalami, artinya dia itu mampu untuk menjadi penyaksi atas apa yang sudah dialami. Ya, maka dia itu akan, ya istilahnya dikatakan baru benar puasanya. Nah, ketika sholat, sebelum sholat pun ada yang namanya ritual wudhu. Nah, wudhu itu esensinya sebenarnya proses penyaksian terhadap hal-hal yang terjadi pada dirinya di masa lalu. Pinalnya kosong itu ya. Pineal gland gitu maksudnya, Kang Dery. Kosong itulah yang maha hidup. Yes, betul. Yang mewadahi semua ciptaan bisa hadir. Paling aman gak usah meminjami orang sekarang. Iya betul. Jadi gini, bagi teman-teman yang ya udah tahu lah gitu loh, orang itu meminjam track recordnya, ya nggak bisa lah diminta. Lebih baik teman-teman kasih aja, misalkan minta bantuan 1 juta. Ya teman-teman bilang aja, waduh kalau 1 juta saya nggak ada, tapi kalau 100.000 saya ada, dan ini ambil aja nggak usah dikembalikan. Ini kan gitu, jadi sama-sama ikhlas. Ini jadi hutang piutang yang sudah diselesaikan. Kan dikatakan jika ada hutang piutang yang tidak diselesaikan akan membuat kita tertolak gitu nanti saat kembali kepada Tuhan.
Bagaimana sertifikat dipalsukan, Kang? Ya itulah. Kan bisa aja dengan oknum di desa gitu kan. Akhirnya dengan uang kemudian dipalsukan. Ada oknum juga di BPN. Tapi begitu masuk ke kondisi di mana dia itu coba menjadi penyaksi dan ini bertepatan atau istilahnya kebetulan lah yang membuat akhirnya sertifikat yang lama seperti didaftarkan kembali gitu. Di situ baru kebuka ternyata ini nggak benar sertifikatnya. Penyaksian itu apa artinya sadar bahwa semua itu adalah Allah? Nggak langsung ke situ. Kita tahu memang itu adalah Allah tapi belum mengalaminya. Jadi perlu mengalami pengalaman berketuhanan sebagaimana adanya terlebih dahulu tanpa embel-embel ini Allah atau apa gitu. Sampai subuh. Besoknya hendak guring nggak kawa juga kamu. Hati merasa hampa, kosong, sepi, baik saat berkelimpahan maupun saat kurang. Kenapa ini, Kang? Itu karena kita itu jiwanya masih kotor. Maka lakukanlah pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs ya. Nah, mudah-mudahan nanti ketika jiwanya sudah bersih, sudah mampu sing damai, maka rasa kekurangan itu akan tertutup. Termasuk kosongnya tadi ya. Karena keberlimpahan ini memang bukan sesuatu yang mampu untuk menutupi kekosongan. Rasa kurang gitu. Rasa kurang sebenarnya bisa dipenuhi oleh jiwa yang sudah berkesadaran murni. Nah itu. Makanya ketika kita lagi merasa kurang, jangan sibuk mencari. Tapi sibuklah menyadari gitu kan. Bagaimana meristuka perselingkuhan berkali-kali, Kang? Intuisi saya harus tinggalkan, tapi demi anak. Tapi gila saya, ya jangan demi anak ya. Kita harus juga bisa jujur kepada diri kita sendiri dulu. Ini khusus untuk Kak Hana ya. Saya sih kalau boleh menawarkan kita diskusi di jalur privat ya. Ya, karena saya perlu tahu secara utuh dulu ceritanya bagaimana. Mudah-mudahan saya diizinkan oleh Allah untuk menghadirkan perspektif baru atau istilahnya saya kalibrasi mindset Kak Hana dulu sehingga nanti cara menyikapi kehidupan ini bisa lebih tepat lagi. Ya. Jangan kita seperti mengorbankan orang lain atau mengorbankan diri kita sendiri seolah-olah kita itu harus memilih buah si malakama gitu ya. Kak Yani, iya ada yang double sertifikat, nah itu gitu loh. Bagaimana bisa membedakan antara sebuah kebetulan dan takdir? Kebetulan ada takdir yang tidak dipahami. Gitu. Sebenarnya semua ini takdir, nggak ada yang kebetulan. Aneh sebenarnya kalau bisa ada kebetulan itu. Misalkan saya ketemu dengan Kak Lembah Nggodo. Di suatu pertemuan entah gimana kita bisa bertemu. Mungkin kita dikatakan kebetulan kita bertemu. Pada kenyataannya saya butuh, misalkan ketemunya di saat ini, butuh 54 tahun untuk bisa ketemu oleh Kak Lembah Nggodo. Kak Lembah Nggodo nggak tahu umurnya berapa sekarang. Selama umur Kak Lembah Nggodo itu pun juga akhirnya yang mampu untuk menghadirkan pertemuan dengan saya walaupun menurut orang ini adalah kebetulan. Kebetulan itu seolah-olah nggak ada rangkaian peristiwa sebelumnya. Ya. Tapi sebenarnya semua ini merupakan hasil rangkaian peristiwa di masa lalu yang hadir di saat ini. Itu masih bingung Bang penyaksian itu gimana? Ya Kak Martini mungkin nanti bisa dengerin lagi dan waktu atau kalau Kak Martini tertarik untuk ikut private, monggo silakan hubungi saya langsung nanti di DM ya. Jika susah kesadaran tapi melakukan hal yang negatif, apakah itu termasuk kesadaran? Kesadaran ego ya. Itu ada kesadaran ego atau super ego itu beda-beda. Oke Kak Hana, terima kasih. Kebetulan hanya asumsi ya Bang. Oh iya betul. Asumsi aja itu cuman takdir yang tidak dipahami gitu karena keterbatasan pikiran kita. Super nggak ada yang namanya kebetulan. Iya betul. Nggak ada. Semuanya sudah terrangkai dengan secara utuh dan sempurna. Kebetulan ada bagian dari keteraturan. Yes, betul sekali. Kak Alia, Kang, gimana caranya bisa percaya lagi? Sebenarnya yang membuat kita tidak mau percaya itu lebih karena emosi yang masih melekat sih di jiwa ya.
Jadi selesaikan dulu emosi-emosi yang kaitannya membuat kita tidak percaya tadi, misalkan kemarahan, kekecewaan, kesedihan. Ya itu coba diselesaikan dalam penyaksian. Begitu Kak Alilia. Oke, apalagi sering OVT takut keulang. Ya, kembali lagi. OVT-nya itu harus kita tahu bagaimana menyikapi OVT. Karena OVT ini gak cocok dengan yang namanya meditasi. Meditasi diam tuh gak cocok banget buat orang OVT. Tapi lebih cocok ini, self-talk. Ya. Jadi coba bicara dengan diri sendiri, bimbing diri sendiri untuk mau diam, mampu untuk menikmati, nanti insya Allah bisa OVT-nya nggak dominan lagi. Kak Sifaula, waalaikumsalam. Oke teman-teman, iya nih Kak sekarang store. Saya mau mengakhiri pertemuan saya hari ini ya. Jadi mungkin kalau yang terlambat besok bisa gabung lagi. Mungkin sekitar jam 10 sekarang ya, bukan lagi setengah 10. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kembali lagi ini akan menjadi hidangan yang tepat buat teman-teman. Tidak ada yang kebetulan, telatnya teman-teman itu adalah sesuatu yang sudah terukur dan sempurna hadirnya. Jadi tidak perlu berkecil hati, tidak perlu bersedih hati. Tapi lihatlah ini sebagai kebenaran, kesempurnaan dari Tuhan yang perlu kita alami. Termasuk kekecewaan ketika tidak mendapatkan sesuatu yang menurut kita baik. Tapi semua itu justru akan memberi kita hidangan untuk bisa kembali kepada Tuhan ketika mampu menghadirkan damai di dalam jiwa kita. Oke, itu saja teman-teman persembahan dari saya untuk hari ini. Live-nya udah 2 jam lebih rasanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada suatu kemanfaatan bagi diri teman-teman. Kalau nanti teman-teman merasa bingung untuk mengaplikasikannya, jangan ragu-ragu kembali untuk bertanya. Coba kemudian sesuatu kita bisa mengalir saja di dalam kehidupan agar kemudian kita akan dikatakan selaras dengan kehadiran Tuhan melalui wujud ciptaannya yang mana semua itu adalah gambaran energinya adalah aliran. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai berjumpa kembali besok insya Allah. Oke, sehat-sehat teman-teman semuanya. Jaga kesehatan yang lagi puasa utamanya, karena ketika lagi puasa biasanya stamina-nya turun seperti saya sekarang lagi batuk dan pilek. Tapi ya alhamdulillah semua mampu untuk dinikmati dengan penyaksian, dan itu menjadi sebuah kenikmatan bagi diri saya yang saya merasakan bahwa ini adalah cintanya Tuhan kepada saya, bukan sesuatu yang merupakan balasan atas kesalahan-kesalahan saya. Justru yang saya lihat adalah Tuhan hadir sebagai pembimbing yang mengarahkan saya untuk lebih baik lagi. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Terima kasih Kak Alia. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye semuanya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih juga Bu Ikun.